kadangkala klien itu datang dengan keluhan cemas. Ya, bukan kadangkala ya, sering ya. Tetapi tidak jarang gitu, akar dari kecemasan itu justru ketemunya adalah kemarahan. Ya, walaupun dia mengakunya gelisah, cemas ya, ternyata yang tersembunyi dan muncul saat terapi itu adalah justru kemarahan yang besar. Ya, artinya antara marah dan cemas sulit dibedakan lagi. Karena dulu marah, ya pada saat kita marah pada orang terdekat, ya misalnya nih Anda marah dengan suami, marah dengan pasangan, marah dengan mertua, tidak suka dengan keadaan saat ini, ya misalnya baru menikah tuh belum terlalu nyaman. Ada kemarahan di dalam, tetapi nggak ada tempat untuk mengeluarkan. Ya, jadi Anda sering mengalami gangguan kecemasan, tetapi dengan lingkungan terdekat, misalnya dengan anak atau dengan orang-orang terdekat, Anda jadi gampang tersinggung, Anda jadi gampang marah. Ya, bahkan beberapa di antara Anda mungkin gampang meledak. Tapi akhirnya nyesel. Ya, karena sebenarnya Anda saat itu tidak sedang ingin marah, tetapi ada endapan marah di dalam, ada pemicu Anda meledak. Ya, anak Anda cuma bertanya misalnya, atau rewel misalnya, atau pasangan Anda sedang mungkin mengeluh sedikit, Anda sudah meledak. Nah, ini syukur-syukur yang masih bisa meledak ya. Beberapa di antara Anda bahkan mungkin meledak pun nggak bisa. Sehingga apa? Makin banyak endapan marah di dalam. Ya, Anda hanya karena misalnya Anda tidak cocok dengan mertua, misalnya tidak cocok dengan gaya asuhnya atau pola asuhnya ya, atau pola masakannya, atau mungkin cara belanjanya yang berbeda ya. Anda mungkin milenial, mertua Anda sudah jauh gitu dan berbeda. Akhirnya Anda takut dibilang boros, takut dibilang ngabis-ngabisin uang suami, bisa jadi ya. Sehingga pada akhirnya Anda merasa tidak cocok dan tidak nyaman. Tapi nggak berani juga marah. Ya, berani marah sama mertua ya. Sekalinya marah Anda dibilang menantu yang durhaka misalnya. Nah, ini akan membuat endapan-endapan yang semakin banyak di dalam. Kemarahan yang tidak bisa lepas dengan mudah itu akan mengendap dan kemudian Anda menjadi gelisah, cemas, ya, emosional cenderung. Dan itu akhirnya menjadi racun. Kalau ini dibiarkan bertahun-tahun, orang menikah kan lama ya, belasan tahun, bisa jadi malah jadi penyakit. Bisa jadi Anda datang dengan penyakit secara fisik bahkan, karena begitu banyaknya endapan. Ya, gangguan tidur, itu memang udah biasa ya, gangguan asam lambung. Beberapa malah menjadi penyakit-penyakit tertentu yang memang terdiagnosa secara medis. Ya, atau bahkan ada penyakit yang tidak terdiagnosa jelas secara medis, tapi keluhannya banyak. Ini dia, karena banyak endapan sampah ya. Nah, apa yang perlu Anda lakukan adalah Anda hanya perlu membuang sampah itu. Jadi endapan emosi itu seperti sampah, harus dibuang. Ya, entah Anda bisa diajak menangis, berteriak, ini seperti ini ya. Kalau di dalam kelas saya biasanya orang diajak menangis, teriak. Ya, supaya kemudian dia plong, buang sampahnya ya. Diajak bernapas panjang dan diajak mengikhlaskan semua emosinya. Baru kemudian diajak untuk mereframe atau mengamatinya. Sehingga pada akhirnya yang tadinya dia merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya tidak bermanfaat, merasa diri tidak dicinta dan disayangi, berubah menjadi bahwa aku layak untuk disayangi, aku layak untuk dicintai, aku berguna dan bermanfaat.